Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di pekan kedua yang sudah masuk ke dalam materi. Insya Allah sudah jelas. Pekan kemarin sudah saya jelaskan dan kita sepakati terkait kontrak kuliah, apa tugasnya, kemudian bagaimana mekanisme perkuliahan dalam satu semester ke depan. Baik, langsung saja. Kali ini di pekan kedua adalah materi pertama di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, membahas tentang definisi, ruang lingkup, dan kegunaan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama kita akan membahas satu persatu apa definisi dari filsafat, apa definisi dari pendidikan, dan definisi dari Islam itu sendiri. Definisi filsafat. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti pengetahuan atau hikmah. Bisa diartikan juga dengan hikmah. Jadi bisa dikatakan asal katanya dari filsafat itu adalah bahasa Yunani philosophia yang berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Itu definisi dari filsafat, cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Definisi yang kedua dari pendidikan adalah usaha manusia untuk mendewasakan peserta didik untuk menuju insan kamil gitu ya. Kalau dalam bahasa ilmu pendidikan, definisi ilmu pendidikan Islam, menjadikan manusia sebagai manusia seutuhnya, manusia yang kamil, yang lengkap, yang secara fitrah, menjadi manusia secara fitrah. Usaha manusia untuk mendewasakan peserta didik, karena di sini ada proses pendidikan, ada proses pembelajaran, ada peserta didik, maka usaha manusia, pendidik atau guru untuk mendewasakan peserta didiknya. Kemudian yang terakhir definisi dari Islam. Islam itu ya agama kita ya, agama seluruh ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dan sebelum mengambil kesimpulan, para ahli juga ada pendapat mengenai definisi dari filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Ada yang mendefinisikan bahwasanya filsafat pendidikan Islam itu yang membahas tentang alam dan manusia. Ada juga yang mendefinisikan tumbuh di negeri Islam. Jadi pemikiran yang tumbuh di negeri Islam itu adalah filsafat pendidikan Islam. Kemudian menurut Muzayyin Arifin, konsep berpikir yang berlandaskan pada ajaran agama Islam, yaitu sumbernya Al-Quran dan Hadis. Menurut Zuhairini, pandangan filosofis dan sistem dan aliran filsafat dalam Islam. Di para filsuf Islam itu ada kan, ada Ibnu Sina, ada macam-macam. Itu nanti ada di materi selanjutnya. Kemudian juga ada yang berpendapat menurut ahli pendidikan kita ini Abu Dinata, kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli khususnya filosof Muslim sebagai sumber sekunder. Ini lebih rinci lagi. Kemudian menurut Umar Muhammad Al-Tomi Al-Saibani, definisi filsafat pendidikan Islam adalah pelaksanaan pandangan filsafat dari kaidah filsafat Islam dalam bidang pendidikan. Jadi pandangan filsafat, berpikir kritis secara bijaksana, secara benar sampai ke akar-akarnya tentang pendidikan Islam. Ini menurut Umar Muhammad Al-Tomi. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya, ini saya singkat FPI ya, filsafat pendidikan Islam, bukan berarti ormas atau organisasi yang sudah dibubarkan pemerintah, bukan. Lebih mudah saja mengucapkannya. Jadi FPI adalah cara berpikir secara bijaksana dan benar tentang pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Nah, sumber Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi kalau ada yang mengharamkan berpikir atau berfilsafat, maka ini terbantahkan.
Makanya adanya mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini, ada juga mata kuliah filsafat Islam. Ini kita kaji, kita kritisi. Tuh, nanti ada di materi selanjutnya kenapa, kegunaannya apa. Gitu. Oke, terdapat dua hal pokok yang patut diperhatikan dari pengertian atau definisi filsafat pendidikan Islam tadi, yaitu kajian secara menyeluruh tentang terhadap kandungan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi segala isi Al-Quran dan hadis itu bisa menjadi sumber dan sumber utama dalam berfilsafat pendidikan Islam. Kemudian secara yang kedua, eh, itu digunakan, ya, sumber utama itu digunakan untuk mengatasi berbagai problema tentang pendidikan Islam. Nah, ini inti dari definisi filsafat pendidikan Islam setelah ada kesimpulan dari para pakar tadi tentang definisi dari filsafat pendidikan Islam. Kemudian ruang lingkup filsafat pendidikan Islam apa saja sih? Ruang lingkupnya apa saja? Yang pertama kosmologi, yang kedua ontologi, yang ketiga epistemologi, dan yang keempat aksiologi. Apa sih definisi dari keempatnya ini? Bahasa apa ini gitu ya? Nah, ini saya ambil rujukannya dari bukunya Filsafat Pendidikan Islam karya Prof. Rama Yulis. Kosmologi itu yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu. Bisa dikatakan sejarah lah gitu ya. Sejarah pendidikan Islam, sejarah peradaban Islam. Yang berkaitan dengan sejarah, ruang dan waktu, itu disebut dengan kosmologi. Itu ruang lingkup yang utama dan pertama dalam FPI. Kemudian yang kedua ontologi, yaitu asal kejadian alam semesta, nih cara berpikirnya. Jadi kenapa sih adanya pendidikan ini, pentingkah gitu kan. Nah, ini ranah ontologi, ruang lingkup dalam ranah ontologi. Sebagaimana kita tahu, wahyu yang pertama kali turun adalah Iqra itu kan, Iqra. Nah, ini kan berkaitan dengan pendidikan itu. Berkaitan dengan pendidikan dengan kacamata pendidikan tentunya. Kemudian yang ketiga epistemologi, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam yang ketiga adalah epistemologi, yaitu sumber pengetahuan manusia. Jadi pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia itu diperoleh, ini cara berpikir epistemologi dalam ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Apakah dari akal saja, apakah dari pengalaman, indrawi, apakah perasaan, apakah dari Tuhan. Nah, ini epistemologi, cara berpikir. Jadi misalnya, kenapa sih pendidikan ini hasil pemikiran, apakah murni dari akal manusia atau ada campur tangan Tuhan sebagai sang pencipta manusia itu sendiri, yang pencipta akal misalnya gitu. Dan yang terakhir aksiologi. Jadi pemikiran tentang masalah nilai-nilai. Nah, ini keberlanjutannya, sustainability-nya, bagaimana pendidikan itu, khususnya pendidikan Islam, bisa membuat moral, etika, berakhlak, religius, dan sebagainya. Nah, ini ruang lingkupnya. Jadi runtut ya. Pertanyaannya itu apa, mengapa, bagaimana. Apa itu pendidikan, mengapa penting pendidikan, atau mengapa pendidikan itu ada, kemudian bagaimana proses pendidikan. Jadi nanti ketemu, ya kan, bisa menghasilkan suatu jawaban yang lengkap. Kemudian objek yang dibahas dalam FPI itu apa saja sih? Secara umum objek material dan objek formal. Objek material itu ya baik yang tampak atau tidak tampak. Misalnya permasalahan dalam pendidikan, baik yang tampak atau tidak tampak secara pemikiran atau secara kebijakan, nah itu termasuk ke dalam objek material. Dan yang kedua objek formal, sudut pandang yang menyeluruh, radikal dalam artian di sini secara mendalam, memikirkannya, berpikirnya, membijakinya gitu, agar diketahui hakikatnya. Jadi nanti bisa bisa memecahkan masalah
di awal di apa namanya di benar-benar dimulai dari akar permasalahannya atau objeknya. Secara makro, objek formal pun dibagi menjadi dua, secara makro, secara mikro. Secara makro ya objek filsafat itu sendiri. Misalnya tadi kenapa kok ayat yang pertama kali turun, wahyu pertama kali turun itu adalah Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa gitu kan? Kemudian sedangkan surat pertama di Al-Quran adalah Al-Fatihah. Kenapa nggak Iqra ditaruh di depan gitu mengenai Al-Fatihah misal gitu ya. Nah, ini kan dalam rangka di dalam sejarah peradaban Islam atau di dalam ilmu ulumul Quran, kodifikasi Al-Quran, pengumpulan Al-Quran, pembukaan Al-Quran itu juga ada metode secara filsafat. Ini secara tidak langsung filsafat pendidikan Islam juga berperan di sini. Kemudian secara mikro, faktor-faktor komponen yang fokus langsung kepada pendidikan. Tuh. Lalu kegunaan filsafat. Nah, apa sih kegunaan filsafat itu? Kegunaan filsafat yang pertama membantu para perencana dan para pelaksana pendidikan atau pengambil kebijakan itu untuk membentuk suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan. Makanya ada DPR bidang pendidikan khusus gitu ya. Itu seharusnya para ahli tentang pendidikan atau yang memang kalau tidak mumpuni bisa pakai staf ahli misalnya gitu kan. Staf ahli di bidang pendidikan, para pakar pendidikan, para praktisi pendidikan gitu. Nah, ini kegunaan filsafat di situ. Karena kalau monoton saja membuat kebijakan pun juga menggunakan filsafat kan. Berpikir ke akar-akarnya, berpikir secara bijaksana. Kemudian kegunaan yang kedua, menentukan berbagai kebijakan pendidikan. Bagaimana mengeluarkan kebijakan kalau tidak adanya eh, pemikiran. Yang ketiga, asas bagi upaya menilai keberhasilan pendidikan untuk evaluasi. Evaluasi pun dibutuhkan pemikiran kan. Dibutuhkan indikator apa yang dipakai untuk mengukur atau menilai sebuah keberhasilan pendidikan. Nah, itu juga akhirnya kan berfilsafat. Kemudian yang selanjutnya dijadikan sandaran intelektual bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia praksis pendidikan. Nah, ini para pakar pendidikan, para praktisi pendidikan. Nah, itu tadi saya katakan, saya sampaikan di awal tadi ilustrasinya. Ada yang mengambil kebijakan tentang anggaran pendidikan, bagaimana ini nanti proses penggajiannya, bagaimana kesejahteraan para pendidik, kemudian bagaimana yang kurang mampu ini tetap bisa sekolah, akhirnya dicetuskan kebijakan wajib pendidikan misalnya 9 tahun, 12 tahun. Ini kan menjadi sandaran intelektual bagi mereka yang eh, ahli di bidangnya. Dan yang terakhir banyak sebenarnya, cuman ini secara teori menurut Al-Syaibani ini. Yang terakhir dijadikan dasar bagi upaya pemberian pemikiran pendidikan. Jadi kegunaan filsafat pendidikan Islam itu setelah membijaki, setelah berpikir secara mendalam, secara bijak, secara dengan tujuan cinta dengan kebenaran, maka itu dijadikan dasar. Dasar ya pasti kepada ahlinya gitu ya. Tidak mungkin mengambil dasar bukan pada ahlinya. Nah, itu dari berbagai aspek gitu kayak namanya mengambil sebuah kebijakan, berfilsafat, berpikir secara kritis ke akarnya, pasti tidak cukup dengan satu permasalahan saja. Di situ ada permasalahan spiritual yang ramai sekarang ini kan, eh, apa itu, Muhammadiyah mengkritik peta pendidikan Indonesia yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ hilang kata-kata agama misalnya gitu. Nah, itu ada itu beritanya, bisa dicek, bisa googling atau banyak juga di grup-grup di share itu kan. Nah, ini kan dalam rangka adanya sebuah proses berfilsafat, berpikir ke akar ini kenapa kok kata-kata agama dihilangkan. Ini sepele tapi bisa berdampak luar biasa ke depan. Jangan-jangan nanti agama tidak dijadikan dasar
dalam menentukan pendidikan di negara kita misalnya gitu. Nah, itu tahun berapa ya, 2020 sampai berapa gitu kan, peta pendidikan. Ada renstra jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek itu kan, sebuah pemimpin harus punya itu. Nah, itu yang sekarang lagi booming rame itu. Jadi kegunaan filsafat itu ya untuk berpikir. Kalau tidak ada filsafat atau filsafat diharamkan, maka monoton, tidak ada kebaharuan, tidak ada jawaban untuk menyelesaikan masalah yang muncul. eh, dengan berbedanya zaman, maka permasalahannya itu berbeda juga, maka dibutuhkan pemecahan masalah. Kalau di dalam pendidikan dengan cara berpikir tuh, kemudian untuk mengambil kebijakan, kemudian untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diambil yang didasarkan oleh pemikiran itu untuk sebuah kebenaran, kebaikan gitu kan. Kemudian kalau sudah ada, sudah settle, sudah apik, sudah bagus, nah, maka ada undang-undang, ada ADART dan sebagainya, itu bisa menjadi sandaran kan, undang-undang pendidikan, sistem pendidikan nasional gitu kan. Ada 8 standar nasional pendidikan itu kan dijadikan sandaran atau indikator. Hmm. Kemudian juga dijadikan yang terakhir dasar. Apapun itu sudut pandangnya, tidak bisa satu sudut pandang saja dalam memecahkan masalah ya. Nah, karena mata kuliah kita ini mata kuliah filsafat pendidikan Islam, maka rujukannya harus ada nanti di untuk tugas teman-teman mahasiswa di dalam jurnal studi pemikirannya itu wajib ada rujukan dari Al-Quran atau hadis atau dua-duanya lebih bagus ya. Nah, ini sebagaimana di Quran surat Al-Ra'd di surah ke-13 ayat 11 itu yang inti ayatnya ada di ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini kan maksudnya kita dituntut untuk selalu berpikir dalam hidup ini, apalagi tentang pendidikan ya. Bagaimana untuk generasi ke depan, bagaimana untuk calon pemimpin ke depan yang semua bersumber dari pendidikan. Pendidikan lingkungan pendidikan itu mulai pendidikan keluarga, sekolah, masyarakat. Ini penting ya, penting. Oke, itu saja dari materi yang pertama. Untuk lebih detailnya nanti akan runtut ya materi dari setiap materi-materi yang ada di RPS itu sudah runtut. Jadi jika akan saya jelaskan secara runtut itu nanti akan sudah sesuai saya susunan pemahamannya gitu. Oke, dari teman-teman mahasiswa jika ada yang belum dipahami silakan ditanyakan di kolom komentar Google Classroom ya. Dan itu juga menjadi sesuai kontrak kuliah kita kemarin, itu juga menjadi poin penilaian UTS saya, yang mengkritisi, kemudian yang membantu menjawab, yang menyanggah, dan seterusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.